Pemirsa masih di IDX dengan Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ini berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Yang pertama dari infrastruktur telekomunikasi. Ada ISAT direkomendasikan buy dengan supportnya di 5.900 hingga 6.900. Dari pertambangan batubara ada Adaro juga direkomendasikan setelah mengalami koreksi yang cukup dalam dengan support yang bisa diperhatikan di 3.140 dan resisten di 3.380. Dari retail ada LPPF. Tampaknya lebih direkomendasikan dengan supportnya di 3.950 hingga 4.550. Rekomendasinya adalah buy on weakness. Kemudian SMKR direkomendasikan buy dengan supportnya di 6.900 hingga 7.525. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Pratama selaku analis teknikal Pahana Sekuritas. Pak Dimas, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini berasal dari sektor yang berbeda ini. Menarik juga karena rekomendasi saham-saham ini dipilih ketika indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan. Kita ke ISAT terlebih dahulu, Pak Dimas. Pertimbangan secara teknikal merekomendasikan saham ini. Ya, untuk Indosat saat ini berada di konsolidasi area ya, Mas. Jadi saat ini selama di atas level 6.000 sampai dengan 6.250 itu kesempatan level untuk akumulasi dengan potensi upside paling tidak di level 6.900-an. Dengan level stop loss ada di sekitar 5.900. Hari ini tertekan Pak Dimas di 1,23% di penutupan sesi kedua. Apakah momentum ini bisa direkomendasikan untuk melakukan buy ketika sesi pertama dibuka untuk esok hari? Ya, kalau kita lihat memang sebaiknya akumulasi aja Mas, nggak apa-apa. Karena selama di level 5.900 ada potensi upside paling tidak ke level 6.400 dulu, baru nanti ke depannya ke 6.900. Baik, selain ISAT kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari pertambangan batubara ada Adaro. Kalau kita review juga untuk Adaro ini sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam dan kemarin sempat menembus ke level 3.000 dan beruntung level ini tidak ditembus ke bawah karena penutupan hari ini di 3.180. Posisi Adaro sudah jenuh jual tidak, Pak Dimas? Dengan pelemahan yang sudah cukup signifikan. Sebenarnya sudah cukup murah sekali dan ada berpotensi untuk terjadi penguatan. Jadi selama level tersebut terjaga ya, itu ada potensial upside paling tidak dia akan menguji level sekitar 3380 dulu. Hari ini closing di 3180. Jadi kedepannya seiring dengan pemulihan ekonomi China dan juga ekspor ke India ya yang ada potensi untuk peningkatan. Nah ini juga akhirnya mendorong kenaikan dari harga saham emiten batubara. Dengan pembalikan arah di perdagangan hari ini, Pak Dimas, untuk Adaro, bagi para investor yang nyangkut di level atas ini dan belum sempat keluar, apakah direkomendasikan averaging down tidak, Pak Dimas? Oke, kalau kita lihat memang lebih amannya kalau dia closing di atas 3.400 ya Mas. Karena ada potensi upside paling tidak dia menguji kembali 3850. Nah penurunan terjadi ini kan sebenarnya dimulai ketika dia extend dividen itu di tanggal 2 Januari yang lalu. Di mana kan kita tahu memang hari itu extend dividen dan terjadi penurunan sampai dengan di tanggal 9. Nah saat ini 2 hari terakhir ini baru mantul. Lebih baik kalau kita lihat nanti kalau dia berhasil closing di atas 34, ada potensi nanti dia rebound ke 38. Nah, lakukan FG down ketika dia break di atas 3.400. Baik, bagi investor yang nyangkut di Adaro ini, 3180 penutupan hari ini harus menunggu nembus ke level 3.400 untuk confirm melaju ke level 3.800-an. Baik, dari Adaro kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari retail, tampaknya LPPF lebih direkomendasikan. Analisisnya Pak Dimas, tapi sebelum menganalisis LTPF, kalau diperhatikan saham-saham retail di beberapa waktu terakhir di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, beberapa sahamnya juga mengalami penguatan ini Pak Dimas. Ada MAPI juga, kemudian juga ada RALS ini. Bagaimana analisis Anda pergerakan dari saham-saham yang ada di sektor ini?
Ya, saham-saham emiten retail ini sebenarnya cukup menarik ya Mas, di mana kita tahu berkah kemarin di Nataru pun juga sebenarnya kan akhirnya mendorong tingkat konsumsi masyarakat yang untuk berbelanja, dan itu juga harusnya ada potensial penguatan untuk kinerja di saham-saham emiten retail tersebut. Namun kalau kita lihat saat ini mungkin ada mungkin yang saat ini LPPF dulu ya. LPPF saat ini ada potensial upside penguatan paling tidak akan menguji 4.550 terlebih dahulu saat ini, karena dia berada di downtrend channel. Jadi memang saat ini setelah dia berhasil rebound dari level sekitar 3950 tersebut, akhirnya ada potensial upside penurunan nya udah mulai terbatas ya. Jadi saat ini ada potensial menguat terlebih lanjut. Selama terjaga di atas 3950, potensi rebound masih akan terbuka untuk LPPF. Ya, penurunan di sesi kedua hari ini melemah di 1,22% dan ditutup di level 4.040. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari produsen semen, SMGR, direkomendasikan buy. Silakan Pak Dimas, analisis Untuk pertimbangan. SMGR saat ini sebenarnya bergerak konsolidasi ya Mas. Di range sekitar level 6.600 sampai dengan level 7.200-an. Saat ini closing di level 7.000. Selama dia tertahan di atas 6.900, ada potensial upside untuk nge-break kembali level 7.200 dulu ya. Baru nanti ada potensial upside paling tidak target selanjutnya di 7.525. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ada ISAT, Adaro, LPPF, dan juga ada SMGR. Pak Dimas, beberapa pertanyaan sudah ada yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham produsen rokok ini, Pak. Apakah sudah bisa entry? Kalau kita flashback juga, Gudang Garam sudah mengalami penguatan signifikan. Ini pasca dari aksi korporasi penyuntikan ke anak usaha untuk pembangunan infrastruktur jalan tol, tampaknya juga menyita perhatian dari para pelaku pasar. Ya, kalau untuk Gudang Garam, kalau kita lihat memang masih ada potensi penurunan ya Mas, karena dia belum berhasil mematahkan downtrend channel dia. Jadi memang kalau untuk emiten rokok itu kan masih terkait dengan kenaikan tarif juga ya, dia masih membayangi. Namun kalau kita lihat diversifikasi portfolio dari Gudang Garam sendiri ya masuk ke tol, itu memang perlu dilihat lagi untuk depannya. Tapi saat ini untuk saham Gudang Garam memang masih cenderung penurunan untuk lebih lanjut ke depannya. Artinya belum direkomendasikan masuk untuk Gudang Garam, Pak Dimas? Untuk saat ini belum ya, selama dia belum berhasil closing di atas 17.800. Baik, pertanyaan Gudang Garam, apakah bisa entry? Tampaknya masih belum direkomendasikan dengan posisi teknikal saat ini. Selanjutnya saya akan coba sapa pertanyaan lainnya ini. Yang selanjutnya ada Diki di Bekasi. Untuk saham Adaro masih nyangkut di 55 ini. Apakah bisa kembali ke 34 sampai dengan minggu depan? Tadi pun juga sempat kita singgung Pak Dimas, tapi kita hold dulu. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali. Kita ke Pak Diki yang ada di Bekasi menanyakan saham Adaro. Tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya, tapi posisi Pak Diki ini nyangkut di 33.000, di 3.000 maksud saya, 3.355 ini. Akan kembali ke 3.400 kalau averaging down direkomendasikan di level berapa ini Pak Dimas? Ya, kalau untuk saat ini sebenarnya di hold aja Pak, karena ada potensi ada testing ke 3380 dulu ya. Kalau dia berhasil break di atas 34, ada indikasi dia rebound ke 3850. Jadi saat ini posisinya di hold aja nggak apa-apa. 34 minggu depan ada peluang tidak Pak? Kita lihat dulu ya Mas, kalau dia berhasil break di atas 34 itu baru ada potensial upside yang lebih tinggi untuk ke depannya. Baik, saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak John, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif, di mana Bapak John menanyakan saham Antam ini, tapi baru ingin masuk. Pak Dimas, direkomendasikan tidak untuk Antam? Entry level ideal, kalau memang direkomendasikan. Oke, kalau untuk Antam saat ini hampir mendekati area TP minor ya Mas, di 2100. Jadi saat ini closing di 2070 sebenarnya untuk area cicil jual. Jadi saat ini memang kita lihat dulu, karena takutnya kalau dia nggak kuat, nggak berhasil ke break di atas 2100, ada indikasi dia kembali turun paling tidak ke level 1980. Jadi saat ini sebaiknya yang belum punya wait and see dulu. Kalau ingin masuk di level berapa Pak direkomendasikan? Apa tunggu di 19? Saat ini nggak terlalu jauh ya Mas, cuma 30 poin lagi. Jadi memang lebih baik kalau kita lihat kalau dia ada koreksi, kita bisa manfaatkan buyback di sekitar 1970, 1980.
Baik, selanjutnya ada Ibu Lina dari Jakarta menanyakan saham Goto, Pak Dimas, support dan resistennya. Baru ingin masuk juga ini, Pak Dimas. Analisis Anda untuk Goto? Ya, Goto masih nggak kemana-mana ya Bu. Pergerakannya sebenarnya masih bergerak konsolidasi ya di range sekitar 92 sampai dengan level sekitar 96, 97. Jadi saat ini closing di 94 sebenarnya masih bergerak saat itu saja. Lebih menarik kalau dia berhasil break di atas 95, ada potensi upside paling tidak dia akan memuji level 98. Cuma nggak terlalu jauh ya range. Level berapa direkomendasikan untuk masuk, Pak Dimas? Gimana Mas? Maaf putus. Level yang direkomendasikan kalau ingin masuk untuk Goto? Buy break di atas 95 aja untuk Goto. Oke. Pertimbangannya seperti apa, Pak Dimas, dengan masuk di atas 95? Karena memang pergerakannya masih cenderung sempit ya Mas. Ya. Kalaupun dia berhasil break di atas 95, potensi upside-nya paling nggak dekat 98. Lebih menarik kalau dia berhasil break di atas 99 atau 100, itu ada potensi upside paling tidak ke 110. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk Telkom. Sampai dengan akhir pekan, Pak Dimas arahnya kemana? Dalam beberapa waktu terakhir, Telkom juga sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini level 38, tampaknya sudah semakin kokoh meskipun level 4000 masih cukup jauh ini dari level penutupan hari ini. Ya, untuk Telkom target terdekat ada di 3930. Jadi saat ini memang berada di posisi di 3870, masih ada potensi upside paling tidak 1,5%. Jadi memang investor yang sudah punya boleh hold, nanti pertimbangkan jual dulu ketika mendekati 3930. Baik, dari Telkom kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi juga menanyakan saham konsumer, ada ICBP, Pak Dimas. Menanyakan di tengah tekanan indeks harga saham gabungan, ICBP dalam seminggu terakhir lebih cenderung mengalami penguatan ini. Direkomendasikan untuk ambil posisi tidak, Pak Dimas, terutama di penutupan perdagangan hari ini? Kalau untuk saat ini target terdekat ICBP ada di 10.625. Jadi saat ini closing di 10.525 sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Sebaiknya buy dulu saja ketika nanti dia ada koreksi paling tidak di sekitar 10.400 atau 10.300, bisa pertimbangkan untuk akumulasi di level tersebut. Target price terdekat untuk ICBP, Pak Dimas? Di 10.625. Oke, penutupan hari ini di 10.525. Oke, tidak relatif jauh begitu Pak Dimas posisi dari ICBP. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini. Lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham BBTN. Ini pasca right issue, sahamnya terus mengalami koreksi. Level support yang bisa diperhatikan Pak Dimas kalau ingin entry untuk BBTN? Ya, untuk BBTN bahan minta saja Mas di sekitar 1180, 1190. Jadi saat ini tekanan jualnya masih cukup besar ya. Jadi saat ini wait and see dulu. Lebih ke arah wait and see. Ya. Arahnya akan kemana BBTN? Paling tidak sampai dengan akhir pekan ini Pak Dimas? Masih cenderung turun ya Mas. Paling tidak nanti buyback di under 1.200 saja. Di level berapa Pak? Di sekitar 1190 sampai dengan 1180-an lah di range itu. Oke, untuk BBTN penutupan hari ini masih di 1.230, hari ini koreksi di 1,20%, sementara level yang bisa diperhatikan untuk ambil posisi di 1180 hingga 1190. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, ADMR dalam jangka pendek Pak Dimas. ADMR ya Mas? Ya, Adaro Mineral. ADMR saat ini pergerakannya cenderung masih ada potensi penguatan ya. Paling tidak dia harus testing dulu ke level 1540. Kalau berhasil closing di atas level tersebut, ada indikasi dia melanjutkan penguatan paling tidak ke 1650. Level stop loss-nya under 1450. Baik, penutupan hari ini ada di 1485, mengalami koreksi yang cukup dalam 1,98%. Di sepanjang 2002 lalu, ADMR pergerakannya sempat naik cukup signifikan Pak Dimas, namun dalam beberapa bulan terakhir justru ini sudah jauh berada dari level tertinggi sebelumnya. Range-nya cukup lebar Pak Dimas. Untuk membalikan arah kepada ADMR paling tidak mendekati level tertingginya, masih terbuka cukup lebar tidak di 2022 ini, seiring juga dengan tekanan terhadap sektor pertambangan batubara di beberapa waktu terakhir. Ya, kalau kita lihat ADMR kan bisnisnya dia nantinya akan diarahkan ke non bara ya, dengan aluminium, harusnya dengan kebutuhan kendaraan listrik yang cukup besar ke depannya harusnya juga masih berpotensial upside.
Namun saat ini pergerakannya itu masih sideways ya Mas. Dari Agustus sampai sekarang dia masih bergerak di range konsolidasi area, di range sekitar 1420-an, sampai dengan level sekitar 2000-an. Jadi saat ini memang ada potensial upside, paling tidak dia harus testing dulu ke 1540. Setelah itu baru nanti ada potensi upside lagi selanjutnya kalau dia kuat ke 1650-an. Baik, ADMR tidak menyebutkan Ramadan, lokasi dan tampaknya sekaligus pembahasan ADMR tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Referensi dan lagi-lagi keputusan tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, ada Bapak Dimas pertama selaku analis teknikal Bahana Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.